sama teman-teman. Terus ada gurunya, jadi aku senang. Hai, aku Almira Ramadanti Putri. Teman-teman biasa memanggilku Aira. Usiaku 6 tahun. Salah satu kegiatan favoritku di sela-sela kesibukan sekolah adalah berenang. Seminggu sekali aku berenang di lembaga kursus renang di kawasan Jakarta Selatan. Latihannya nggak lama kok, hanya 60 menit. Pak Wibowo, instrukturku, selalu memulai kegiatan dengan pemanasan. Pemanasan itu wajib dilakukan agar tidak terjadi cedera saat berada di kolam. 2, 3. Usai pemanasan dan pemberian teknik-teknik berenang yang benar, aku dan teman-teman langsung deh melompat ke kolam. Tidak terasa, aku sudah 1 tahun belajar berenang di sini. Berbagai gerakan sudah aku kuasai. Semuanya. Gaya kata, gaya dolphin, gaya punggung, gaya bebas, sama gaya kupu-kupu. Gaya dolphin merupakan salah satu gaya yang paling sulit aku kuasai. Butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa menguasainya. Pendekatan dan teknik mengajar Pak Wibowo berbeda dengan kursus lainnya. Di sini, selain belajar teknik berenang, aku juga dapat menambah teman. Belajar berenang jadi terasa lebih menyenangkan. Oke, kalau ini dengan main. Dikenalkan dengan main bisa, dengan pelajaran ringan-ringan aja, maksudnya nggak harus pelajaran berat, nggak. Jadi dikombinasi Kak. Jadi kalau kira-kira mentalnya udah bagus dikasih teknik, tapi kalau belum ya itu tadi pengenalan air aja. Sejak aku belajar berenang, banyak hal positif yang aku dapatkan. Ngerasainnya dia lebih sportif aja sih, karena kan di sini juga kan dia belajar untuk berbagi sama orang lain, terus dia ada kalah atau menangnya, dia lebih sportif aja sih. Selain anak-anak sebayaku yang ikut kelas renang, ada juga yang usianya lebih kecil. Salah satunya Alia Kairunisa. Karena umurnya masih 2 tahun, Alia masih harus menggunakan pelampung dan masih harus didampingi oleh orang tuanya. Memang teknik pengajaran untuk adik-adik balita berbeda dengan anak-anak yang sudah lebih besar. Kalau yang 2 tahun mungkin pengenalan air ya Mbak. Jadi sistemnya kayak nggak takut air biar nggak trauma, dasar-dasar tekniknya aja. Setelah sebulan ikut kelas renang, Alia sudah semakin berani bermain di air. Meski sesekali Alia masih suka menangis. Awalnya takut, gitu. Awalnya nggak pernah mau masuk air, walaupun kakaknya udah di dalam air, tapi Alianya nggak mau nyemplung gitu. Nah sejak di sini jadi lebih senang, belum senang banget sih, tapi udah mulai mau lah gitu. Kelihatan sih. Jadi lebih pokoknya sebetulnya jadi lebih senang renang, karena sebelumnya kan renangnya cuman pakai pelampung, cuman diem aja gitu kan. Nah dengan ikut di sini dan ada teman-temannya juga, itu jadi lebih suka renang. Dan kalau renang sendiri juga ada ada gerakannya gitu, nggak cuma diem di tempat aja, tapi udah mulai mencoba gerak-gerak sendiri gitu. Mama Alia percaya aktivitas dalam air ini akan baik bagi perkembangan Alia. Berenang memang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sejak aku rutin ikut kelas berenang, aku jadi jarang sakit. Dengan kita memperkenalkan olahraga renang ataupun aktivitas fisik lainnya, itu akan membuat dia itu menjadi mempunyai suatu lingkungan di luar dari rumah yang akan membuat dia itu menjadi lebih aktif dan tentunya akan meningkatkan pembakaran
melatih otot-ototnya untuk dapat berkembang lebih optimal. Yang akhirnya kita juga mendapatkan anak-anak yang mempunyai kualitas yang bagus. Artinya cukup tingginya, berat badannya ideal, dan jauh dari penyakit. Manfaat lainnya, belajar berenang sejak dini juga mampu merangsang pertumbuhan saraf otak. Gaya renang yang juga memerlukan daya tangkap, kemudian aplikasi, rekaman dalam memori, itu juga melatih atau menstimulasi daya pikir anak, sehingga anak bisa lebih bisa menangkap dibanding anak-anak yang tidak melakukan kegiatan renang. Jadi stimulasi ini bisa meningkatkan atau merangsang daya intelektualitas anak dari sisi tadi daya tangkap, menyerap informasi, merekamnya, kemudian mengaplikasikannya. Nah, inilah yang akhirnya stimulasi ini bisa jadi meningkatkan tadi daya tangkap dan akhirnya daya intelektualitas anak. Meski beraktivitas di air itu menyenangkan, sebaiknya jangan terlalu lama berada di dalam air. Acuan yang dipakai oleh WHO adalah 150 menit aktivitas fisik per minggu. Jadi kalau kita berhitung 5 hari dalam seminggu, karena kita butuh waktu untuk istirahat, untuk recovery, 5 hari dalam seminggu berarti 1 hari 30 menit. Itu sudah cukup. Ya, kalau kita berlebihan, terkadang kita tidak mendapatkan hasil yang baik, malah menurun. Jadi anti klimaks malah. Nah, ini yang kita mau cegah. Agar lebih aman, mintalah pengawasan orang tua selama beraktivitas di dalam air. Selamat belajar berenang!